Halo pemirsa, apa kabar Anda di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Jumpa lagi, saya Doni The Kaiser mengajak Anda untuk mengupas berbagai program dan kebijakan pemerintah dalam program Merah Putih. Ya pemirsa, malam ini kita akan membahas sebuah tema khusus yang menarik untuk kita diskusikan. Karena pemerintah memiliki program pemeriksaan kesehatan gratis sebagai hadiah ulang tahun bagi Anda, saya dan kita semua warga negara Indonesia. Pemerintah memiliki target bahwa sepanjang tahun 2025 ini ada sebanyak kurang lebih 60 juta warga yang akan mendapatkan fasilitas pemeriksaan kesehatan secara gratis. Dengan anggaran sekitar 3,2 triliun diharapkan nanti 5 tahun ke depan 200 juta warga Indonesia itu bisa mendapatkan pelayanan pemeriksaan kesehatan gratis ini. Siap-siap karena sebentar lagi akan mulai dilaksanakan mulai bulan Februari tahun 2025. Saya kayaknya akan kena ulang tahun saya 31 Maret. Nah, bagaimana dengan Anda? Persiapkan diri Anda agar Anda mendapatkan pelayanan fasilitas pemeriksaan kesehatan gratis ini. Langsung kita akan diskusikan malam ini dengan tajuk Uji Kesehatan ala Prabowo. Ya pemirsa, kami sudah hadirkan narasumber yang akan menjadi panelis dalam program Merah Putih edisi malam hari ini. Saya perkenalkan satu persatu, mulai dari ujung sebelah kanan. Ini sahabat lama yang sudah lama tidak berjumpa, karena sudah sibuk mengurusi para dokter. Dr. Muhammad Adib Humaydi, Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia. Dr. Adib, apa kabar? Alhamdulillah. Baik, sehat dok? Johnny, alhamdulillah. Luar biasa. Kenapa kok nggak pakai putih-putih dok? Karena ini supaya lebih netral. Asik. kayak kampanye pilkada aja. Oke, terima kasih Dr. Adib sudah bersama kita. Kemudian saya bergeser ke sebelah kiri. Beliau ini adalah Ketua Umum Asosiasi Klinik Indonesia, tapi juga anggota Majelis Disiplin Profesi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Terima kasih sudah hadir Dr. Edi Junaidi. Dok, apa kabar dok? Baik, alhamdulillah. Sehat? Sehat. Jangan lupa mikrofonnya. Kita sehat. Harus sehat ya dok ya? Harus sehat. Oke, kalau klinik-klinik kita sudah siap nih? Siap. Seluruh Indonesia ada berapa klinik? Harus siap. Sebenarnya total klinik itu kurang lebih hampir 20.000. 20.000? 20.000. Oke, soal cukup atau tidak, soal program pemerintah nanti kita diskusikan Nanti. ya. Oke, terima kasih. Kemudian saya bergeser ke sebelah kanan. Ini baru kali ini program Merah Putih semua narasumbernya dokter. Ya, saya juga dokter tapi dokter komunikasi ya. Sebelah kanan saya seorang praktisi kesehatan masyarakat yang juga aktif di Rumah Sakit Umum Daerah ya, yaitu Dr. Ngabila Salama. Dr. Ngabila apa kabar? Selamat malam, baik Mas Doni. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Sehari-hari tugas di mana? Di RSUD Taman Sari, Jakarta Barat. RSUD Taman Sari, Iya. Jakarta Barat. Oke, malam ini berbagi untuk pemirsa seluruh Indonesia ya. Siap. Terima kasih. Dan yang terakhir di sebelah kiri saya seorang dokter juga, spesialis kedokteran olahraga, Dr. Elina Widyastuti. Apa kabar, Dr. Elina? Kabar baik. Sehat? Ya, sehat juga alhamdulillah. Iya. Kalau Anda melihat wajah-wajah audiens kita yang ada di sini, sehat nggak kira-kira? Tampaknya sehat ya. Sehat ya dari fisik ya. Iya. Kalau dari kantongnya kira-kira sehat nggak dok? Nah itu saya nggak bisa periksa tuh. Oke, jangan lupa kesehatan dompet Anda juga tergantung dari pikiran Anda untuk tetap sehat dan pola hidup, pola makan, pola tidur, pola pikir. Jangan lupa ya. Sebelum kita mulai diskusikan topik yang sangat menarik ini, saya ajak Anda pemirsa, kita lihat sama-sama tayangan berikut ini. Masyarakat yang berulang tahun akan mendapatkan hadiah dari pemerintah berupa fasilitas medical check-up secara gratis yang dimulai Februari 2025. Program ini dibuat bukan tanpa sebab. Di Indonesia, 1,5 juta warga meninggal setiap tahunnya akibat stroke dan jantung. Mengutip data WHO tahun 2024, stroke menjadi penyakit pertama penyebab kematian terbanyak di Indonesia, dengan angka kematian mencapai 131,8 per 100.000 penduduk. Disusul serangan jantung atau iskemik jantung, menjadi penyakit terbanyak kedua yang menyebabkan kematian dengan jumlah kasus mencapai 95,68 per 100.000 penduduk. Kemudian yang ketiga, diabetes mellitus. Di Indonesia, penyakit ini memiliki jumlah kasus yang cukup banyak,
yakni 40,78 kasus per 100.000 penduduk. Inilah yang menjadi dasar Presiden Prabowo membuat program prioritas screening gratis. Kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitas screening kesehatan gratis adalah balita, anak-anak, remaja, dewasa hingga lanjut usia. Screening kesehatan gratis ini akan mencakup pemeriksaan untuk 14 jenis penyakit yang bertujuan untuk mendeteksi berbagai kondisi tubuh sejak dini. Medical check-up gratis segera akan kita luncurkan dan itu akan dibagi by usia. Jadi di bawah balita, medical check-up-nya sudah screening ini. Beda dengan medical check-up yang teman-teman lakukan di rumah sakit, karena itu untuk golongan menengah ke atas ya. Ini bayangkan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Jadi beda istilahnya dengan yang seperti yang dilakukan di rumah sakit, ini dilakukan di puskesmas untuk kelompok balita. Jadi baru lahir pun ada tuh screening yang harus dilakukan. Ada beberapa syarat yang harus diikuti dalam program ini. Salah satunya harus mendownload aplikasi Satu Sehat. Program yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto ini akan menyerap anggaran 3,2 triliun rupiah dan diklaim bakal menyasar 280 juta orang. Tim Liputan NTV melaporkan. Kata teman saya sambil bercanda, para dokter, kenapa stroke itu menempati posisi tertinggi? Karena khususnya para suami terlalu sering melihat stroke belanja. Oke, itu bukan bahasan kita malam ini. Dokter Adib, 60 juta orang target per tahun dan diharapkan dalam 5 tahun 200 juta. Ya kita harap semua lah warga negara ya. Menurut Anda realistis nggak? Ya, jadi yang pertama tentunya kami mengapresiasi ya program yang dilakukan oleh Pak Presiden Prabowo ini, karena sebenarnya di dalam satu pola untuk penata laksanaan penyakit, maka yang harus dilakukan jangan nunggu sakitnya, tapi kita harus paradigmanya adalah paradigma sehat. Sehingga dalam satu upaya paradigma sehat itu ada namanya prevention and promotionnya. Ya. Tapi pada saat kita mau bicara prevention, kita punya nggak sih peta data mapping tentang penyakit yang ada di seluruh penduduk Indonesia? Punya nggak kita? Ada nggak? Nggak ada. Mungkin di BPJS ada. Karena di data BPJS. paling bagus sebenarnya ada di BPJS sebenarnya. Nah, cuman yang jadi masalah bagi kita pada saat kita ingin menarik data tadi sebagai salah satu parameter untuk membuat sebuah kebijakan, inilah yang menjadi penting. Jadi kalau saya tidak melihat dari aspek targetnya, tapi kita harus melihat sekarang adalah aspek siapa yang akan mendapatkan, ya. Karena kalau saya mau coba benchmarking saja di Jepang. Kenapa Di Jepang? Jepang? Pola yang sudah dilakukan oleh Jepang dalam general check up, yang itu kemudian sequence-nya itu jelas. Apa maksudnya jelasnya? 1, 0 sampai 6 tahun. Itu pemeriksaannya apa? Kemudian 6 sampai 18 tahun untuk usia sekolah. Kemudian ada kelompok yang kemudian dilakukan juga untuk yang kelompok yang di atas 18 tahun sampai ke arah employer, pekerja sampai retirement-nya juga. Usia produktif itu. Usia ya. produktif. Nah, terus kemudian ada yang kelompok lansia. Kenapa ini perlu ada sequence yang berbeda? All itemnya juga berbeda. Pola penyakit, resiko penyakitnya Iya. berbeda. Iya, iya. Antara 0 sampai 6 tahun sampai lansia itu berbeda. Tidak bisa dipukul rata semua Ini ya. yang menjadi sangat penting, sehingga kita nggak bicara sekarang ini kita mau target 60 juta pasien, tapi apa yang ingin kita harapkan dapatkan, karena buat kami ini sangat kami dukung. Karena apa? Kalau ini berhasil kita lakukan 1 tahun ini 60 juta, kita punya peta 60 juta penduduk Indonesia. Iya, iya. Nanti 5 tahun, enggak. Cuman nanti kemudian yang namanya general check up, ya, yang pasti akan ada banyak pertanyaan dari masyarakat. Ini cuma tahun ini aja enggak? Tahun depan boleh nggak kita check up lagi? Karena itu sebuah kebutuhan sebenarnya. Karena Supaya kan apa? cuma hadiah ulang tahun dong. Nah, di ulang Masa tahun, tiap- ulang tahunnya kan tiap tahun. Oh, iya, iya, Nah, benar. tiap tahun depan harusnya dapat juga dong. Oh iya, Nah, iya, iya. Kalau iya. kami sih Ini menarik ini. mendukung itu Iya, sebenarnya. iya. Oke, tapi ini dilibatkan nggak dalam penyusunan program ini? Mungkin teman-teman dokter ya, dalam konteks Dokter secara sebagai organisasi, profesi dokter ya. secara organisasi tidak. Tapi saya kira teman-teman dokter, terutama kalau yang kami lihat
lebih ke arah perspektif vaskes milik pemerintah. Hmm. Nah nanti mungkin Dr. Edi itu menangkap, harusnya kalau bicara vaskes untuk pemerintah, beban di vaskes pemerintah apalagi puskesmas udah cukup besar, sudah cukup banyak ngurusin pasien BPJS saya udah besar, apalagi ditambah juga kalau bisa semakin dibuat merata semua klinik vaskes primer mandiri, dokter praktek mandiri dilibatkan untuk mendukung program Oh ini. iya, harus itu. Nggak Ya. mungkin fasilitas kesehatan pemerintah itu bisa. Ya, kita tanya Dokter Ngabila, gimana Dok pengamatan Anda? Apakah fasilitas kesehatan pemerintah yang negeri itu pasti akan siap untuk menghadapi minimal tahun ini 60 juta orang? Ya, kalau kita pernah belajar terkait dengan COVID-19 ya, waktu itu pernah ada target yaitu 1 juta dosis per hari. Ya, di Per Jakarta hari. sendiri waktu itu 100.000 dosis per hari. Kita di Jakarta pernah tembus sampai 240.000 dosis, 100.000 dosis pertama, 140.000 Jakarta aja? dosis kedua. Ya. Wow. Jadi sebenarnya kalau memang ini dilakukan secara masif, lalu juga kita melibatkan banyak pilar ya, bisa juga melibatkan kita sebut yang namanya pentahelix. Ya, di mana pemerintah adalah pemimpin dan penjahit kolaborasinya, lalu selanjutnya ada swasta, lalu ada organisasi masyarakat tentunya ya, lalu juga ada akademisi dan pelajar dan juga ada media. Nah, ketika pemerintah di sini bersatu padu, artinya pemerintah pusat dan daerah, lalu juga ada unsur kalau kita bilang 3 pilar, ada dari TNI, Polri bersatu, itu saya rasa juga akan lebih memperkuat. Apalagi tadi Dokter Adib sampaikan juga bisa juga melibatkan unsur daripada masyarakat ya, dalam hal ini asosiasi klinik dan lain sebagainya. Jadi bisa Cuma lebih kan masif pemerintah lagi. katanya fokusnya bukan rumah sakit, puskesmas kan yang akan Iya. dijadikan sarana utama untuk Betul, karena pemeriksaan memang ini. integrasi layanan primer itu memang ada 3 nyawa utamanya. Yang pertama adalah promosi kesehatan baik secara digital maupun konvensional melalui kader, RT, RW segala macam. Yang kedua itu adalah pencegahan, yaitu pencegahan penyakit menular dan tidak menular dengan imunisasi, tidak menular dengan pola hidup sehat ya, seperti cerdik dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah deteksi dini berdasarkan siklus hidup. Nah, jadi screening kesehatan ini sebenarnya bukan sesuatu hal yang baru, tapi dibuat lebih sistematis, lebih konstruktif, lebih berbasis data, dan juga lebih ada sisi mandatori ya atau kewajiban yang bisa dilakukan oleh warga negara. Oke. Gitu. Cuma kalau saya nih Dok, ada satu penyakit yang rutin bulanan di tanggal-tanggal tertentu pusing kepala saya Dokter ini. Dok, klinik bagaimana nih? Siap menyambut tantangan ya, tidak usah kita menghitung dulu soal statistik, tapi ini kewajiban bersama. Anda mensikapinya seperti apa? Baik, terima kasih Pak Doni. Memang ini suatu program ya seperti dikatakan Mas Adib tadi, ini suatu program yang baik. Karena bagaimanapun program ini adalah menunjang untuk bagaimana masyarakat Indonesia itu untuk bisa mengetahui dia akan langkah kemana dan penyakitnya dari awal terdeteksi sudah ketahuan sehingga ke langkah ke depan apa langkah yang harus diambil. Nah ini sangat penting sekali. Contoh kalau kita kemarin ya, contoh saja waktu COVID misalnya, itu kan orang tidak tahu dia komorbid. Orang tidak tahu dia ada penyakit DM. Orang tidak tahu ada penyakit lain. Maka begitu dia berkeliaran di masyarakat sehingga terkena dia COVID, maka kita dengar kemarin pada saat COVID, banyak kan yang orang-orang yang meninggal itu adalah orang yang punya komorbid. Betul. Nah ini karena dia tidak tahu dirinya tuh ada komorbid. Maka dengan program ini, jika suatu saat mudah-mudahan tidak terjadi, jika ada pun nanti wabah kembali, orang ini udah tahu deteksi dirinya. Oh saya sudah ada penyakit ini, jadi saya tidak boleh bergaul ke sana, tidak boleh merubah ke sana, sehingga dia menjaga diri. Nah inilah satu keberuntungan, memang ini programnya sangat bagus ya. Ini menurut saya ini program luar biasa, program mungkin bukan emas lagi ya, di atasnya program emas itu ya. Platinum. Platinum Harus kita dukung ya. dukung benar. Nah. Tetapi bagaimana? Tadi dikatakan Mas Adib. Nah apakah ini hanya melihat angka saja? Atau rutinitas saja? Atau bagaimana? Atau hanya sekali saja? Kemudian orang yang selama 5 tahun cuma sekali? Atau bagaimana kontinuitasnya? Nah, ini juga harus kita pertanyakan. Ya, karena dan kalau kita lihat ingin. target pemerintah itu kan 200 juta dalam 5 tahun. Iya. Itu kan belum semua warga juga kan. Betul. Artinya mungkin kalau melihat statistik ini kita minimal 5 tahun sekali kali ya. Betul. Nah kami dari asosiasi klinik sebenarnya ini suatu program yang memang baik dan kami harus tampung. Kami harus siap. Kenapa? Kami tahu dengan 60 juta itu aja, kalau untuk medical check up saja, pemeriksaan gratisnya aja, saya yakin puskesmas nggak cukup, nggak mampu. Berapa tadi total klinik seluruh Klinik Indonesia? kita kalau sebenarnya ya, ini yang banyak yang tidak terdata. Oh, Nah oke. kalau yang terdata sih kita tuh kurang lebih ada sekitar 6 ribuan lebih lah. 6 ribuan 6 ribuan ya. lebih yang terdata di kita ya. Di asosiasi klinik Sebentar, itu ada. sebentar. Kalau puskesmas ada yang tahu nggak? Dokter Adi, Dokter Nabila?
data soal Sekitar 10.000 puskesmas 10 itu ribuan. mendapatkan USG dari pemerintah. seluruh Indonesia. Ya, seluruh Indonesia. Oke. Kurang lebih 10.000 Masih tetap puskesmas. nggak cukup kayaknya ya. Sebenarnya gini, kalau dibilang nggak cukup, kita lihat proporsi sekarang. Sistem sekarang kita lihat kesehatan sekarang sistem kapitasi. Nah kapitasi ini, makanya saya bilang kalau nanti akan pemeriksaan gratis ini akan dilakukan oleh puskesmas saja, karena terus terang ya, ini pemeriksaan gratis ini kan fokusnya pada FKTP. FKTP itu pada fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama. Ya, pada fasilitas tingkat pertama ini terdiri dari puskesmas, klinik dan praktek mandiri, ya baik dokter gizi. Nah, tapi praktek mandiri itu belum tentu punya fasilitas Iya, penunjang iya. untuk pemeriksaan gratis. Betul. Ya, udah pasti klinik. Nah, pertama adalah identifikasi. Identifikasi kalau 60 juta ini tidak mungkin orang akan berbondong-bondong rebutan daftar jadi 60 juta. Tidak mungkin. Nah, ini satu pekerjaan yang harus kita lakukan adalah identifikasi. 60 juta ini dari mana kita mulai? Ya. Oke, usia dari 0 sampai balita sampai 5 tahun. Oke, ini yang mana yang kita mulai? Yang kriteria mana? Kemudian dari 5 tahun sampai 18 tahun kriteria mana? Iya, iya. Kemudian dari 17 tahun sampai dia remaja, 65 tahun remaja masih ya? Ya, menurut WHO Organisasi Dunia WHO ya? Iya. Ya, remaja. Jadi samping itu kriteria mana? Kita semua masih remaja. Nah, kemudian dari 65 tahun dikatakan sudah lansia, kriteria mana? Iya, Nah, iya. kalau menurut pendapat kami bahwa ini harus dideteksi kriterianya, dibuat kriterianya dulu. Iya, iya. Karena tahun pertama 60 juta. Bayangin 270 juta lebih kurang lebih penduduk kita. Kalau itu ingin mendaftar rebutan akan menjadi 60 juta tadi. Sekarang tadi seperti Mas Doni, wah aku Iya. tanggal 31 Maret Iya. pas ulang tahun. Terus saya juga segitu, dia juga segitu. Akhirnya kelebihan gak ada 60 juta tadi. Kelebihan. Oleh karena itu saran kami sih ini bagus banget, kami sangat mendukung dan kami yakin bahwa puskesmas sendiri nggak mampu Iya, karena iya. di samping dia harus medical check up pasien, bisa saja satu daerah itu ya katakan kita cerita puskesmas Jakarta misalnya. Jakarta ada puskesmas tuh kapitasinya sampai berapa? 400 ribu. 500.000, 600.000. Iya, itu di 600.000. Cengkareng. 600.000 penduduk satu kecamatan. Cengkareng, bukan. Jakarta Pusat kapitasi ya? kapitasi Oh, Jakarta puskesmas. Barat. Iya. Jadi kapitasi puskesmasnya itu dengan jumlah 400.000, seandainya yang kapitasi di situ cuman medical check up di situ. Bayangin dari 400.000 tadi berapa penduduk yang ulang tahun pada hari itu. Nah, bagaimana keadaan Oke, puskesmas? tahan dulu di situ. Ya, sebelum kita bicara lebih jauh soal bagaimana puskesmas atau klinik menjalankan secara teknis, sebenarnya yang paling penting ya, Dokter Elina, ini soal pola hidup sehat. Karena begini, Dok, kalau misalnya dideteksi punya penyakit, nah itu what next? Nah, kita kan berharap habis dideteksi, di screening sehat ya kan? Tapi pola hidup sehat kayaknya belum jadi budaya ya di Indonesia. Anda melihatnya seperti apa? Nah itu mungkin tadi seperti yang Dokter Adib sempat sebutkan. Sebenarnya kalau di ranah di kedokteran itu kan sebenarnya ada salah satu sebenarnya paling penting juga adalah promotif dan preventif ya. Nah di promotif dan preventif ini sayangnya itu masih jarang diperhatikan ya dan padahal itu yang terutama kalau kita berkaca tadi dari 3 penyakit utama penyebab kematian di Indonesia yaitu stroke, kemudian penyakit jantung dan pembuluh darah ya dan Itu diabetes. kardiovaskular semua ya? Ya, itu semua sebenarnya penyakit yang kita tahu itu notabene bisa kita cegah. Oke. Karena Dengan kan pola akan- hidup. Benar sekali, karena kan akan lebih baik kita mencegah daripada mengobati ya. Nah, 3 penyakit ini juga kalau di bidang kita sebutkan dan berdasarkan misalnya berdasarkan data menurut ACSM yaitu American College Sports Medicine bahwa penyakit-penyakit yang kita sebutkan tadi 3 penyakit itu adalah penyakit yang terkait dengan kurangnya aktivitas fisik. Jadi kita tahu bahwa sebenarnya Ya, jangan salah langsung satu lihat saya gitu dong. Galak lagi nadanya. Ya tapi kan minimal harus ada kebiasaan ya. Apa saran Anda misalnya jalan, olahraga rutin itu. Ini yang penting dilakukan sebagai sebuah kebiasaan jadi budaya gitu loh. Gimana itu dok? Iya benar. Jadi kalau WHO sendiri sebenarnya sudah mengeluarkan rekomendasi ya dari anak kecil, kemudian dewasa hingga orang tua gitu. Rekomendasi aktivitas fisiknya itu yang untuk mencegah terjadinya penyakit di kedepan hari itu harus seperti apa minimal gitu ya. Nah kalau dimulai dengan anak-anak aja, sebenarnya anak-anak itu direkomendasikan adalah melakukan aktivitas fisik yang sifatnya adalah vigorous atau di mana dia bisa berkeringat. Paling tidak dalam satu hari itu ada minimal 60 menit. 60 menit? Iya.
Anaknya berkeringat, orang tuanya lebih berkeringat. Nah itu dia. Tapi Lebih sehat sekarang, orang tuanya. nah kenyataannya kan anak-anak sekarang sekolah seharian mungkin kebanyakan duduk, Iya. pulang kadang anak-anak Sekolah sekarang semua sekarang ber-AC lagi ya. benar Di mobil AC, di rumah masuk kamar nyalain AC gitu. nyalain AC terus main game lagi. Iya, iya, Ya kan? iya. Jadi akhirnya aktivitas fisik itu sangat-sangat kurang gitu. Oh. Itu aja dari anak-anak. Nah, kalau dari dewasa bagaimana? Dewasa dan orang tua. Sebenarnya kita bagi jadi dua. Ada aktivitas fisik yang kita sebut aktivitas aerobik, yaitu biasanya yang sifatnya repetitif ya, seperti jalan, kemudian berlari, kemudian berenang. Nah, itu rekomendasi dari WHO adalah minimal 150 sampai 300 menit Per hari. per minggunya. Oh, per minggu. Oh. Per minggunya. Per minggu. Jadi sebenarnya kalau kita ngambil rata-rata yang minimal aja 150 menit, kalau kita bagi misalnya seminggu itu 5 hari aja, itu Iya, kan iya. minimal sebenarnya 30 menit per hari itu kita lakukan aktivitas fisik yang intensitasnya adalah moderate. Iya, Sedang, ini gitu. Oke, ini menarik karena sebenarnya makin banyak kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat menjadi sebuah kebiasaan kolektif komunitas itu, misalnya seperti jalan ya Dok ya, keliling di GBK gitu kan, lari gitu. Tapi abis muter 3 kali, jajannya yang lebih banyak. Oke, kita rehat dulu ya, dokter. Kita akan lanjutkan diskusi kita di segmen berikutnya. Tetap bersama kami, Merah Putih segera kembali. Jangan kemana-mana. Dapatkan Terima kasih pemirsa, masih tetap menyaksikan program Merah Putih hanya di Nusantara TV dan juga bisa Anda saksikan melalui live streaming di channel YouTube official Nusantara TV. Saya Doni The Geyser. Ya, kali ini kita lanjutkan diskusi kita dan ternyata kalau membahas tentang program pemerintah yang sudah tinggal menghitung hari lagi, kata Krisdayanti, ini akan dijalankan dan minggu depan banyak libur ya dokter ya. Nah, tapi kan pemerintah kita tidak boleh libur kalau ini menyangkut kesehatan. Karena kalau kita sehat, bangsa kita juga sehat, bangsa kita kuat. Saya punya 4 pertanyaan dari warga yang akan saya distribusikan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Saya mulai dari Dokter Ngabila dulu deh ya. Kita lihat sama-sama tayangannya berikut ini. Apakah tes kesehatan gratis ini bisa juga untuk daerah desa terpencil dan di pelosok pedalaman? Oke, singkat padat. Nanti yang lain boleh mengomentari. Dari Anda dulu, silakan Dok. Memang prinsipnya kita itu harus cegah sakit dan cegah komplikasi atau meninggal. Nah, cegah sakit ini memang dengan pola hidup sehat dan juga vaksinasi. Tadi cegah komplikasi itu dengan deteksi dini, itu satu-satunya cara. Jadi pemerintah ini salah satunya selain menyehatkan masyarakat untuk cegah komplikasi, kecacatan dan meninggal, juga ingin mengurangi beban pembiayaan penyakit-penyakit katastrofik. Kalau kita biasanya singkat dengan KJSU ya di rumah sakit, kanker, jantung, stroke, uronefrologi dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau ditanya di seluruh Indonesia bagaimana, kalau melihat statement dari Kementerian Kesehatan itu seharusnya sudah cukup siap. Karena seperti misalnya USG itu sudah dibagikan ke 10.000 puskesmas ya, lalu kader-kader kesehatan ada di sekitar 300.000 posyandu dan lain sebagainya. Itu harusnya bisa nanti secara holistik dan adil itu program deteksi dini ini ya, screening kesehatan ini dari Sabang sampai Merauke itu semuanya harusnya bisa Jangan lupa terlaksana dengan Sabang sampai baik. Merauke, Miangas sampai Pulau Mianga Rote. dengan Pulau Rote. Jadi harapannya bisa, karena memang kembali lagi sebenarnya program ini bukan sesuatu hal yang baru. Dulunya kita sudah ada pemeriksaan bayi baru lahir, screening hipotiroid Iya. kongenital, lalu juga balita ada di SDIDTK, Pikumbang yang ada di PAUD dan juga ada di posyandu-posyandu kita sampai balita. Lalu anak usia sekolah dasar itu ada UKS, UKGS, upaya Iya. kesehatan sekolah dan upaya kesehatan gigi sekolah. Dan 15 tahun ke atas itu 1 tahun sekali ada yang namanya posbindu PTM atau penyakit tidak menular. Jadi diperiksakan gula darah, tensi, faktor risiko penyakit tidak menular secara gratis. Jadi kembali lagi sistemnya adalah life cycle. Jadi deteksi dini berdasarkan siklus hidup, yang mana ini bukan sesuatu hal yang baru sebenarnya, tapi nanti akan dibuat lebih terdigitalisasi, tersistematisasi, dan kita harapannya bisa adil di seluruh Indonesia, bisa mendapatkan akses ini. Iya, karena itu adalah hak dari semua warga negara Indonesia. Betul, sehat adalah hak dasar manusia. Oke, yang berikutnya saya kasih tugas buat Dokter Edi ya. Kita lihat Dok, apa yang ditanyakan warga berikut ini. Apakah alat
digunakan sama dengan alat-alat yang digunakan di rumah sakit kelas A? Wah, dia mempertanyakan soal alat nih. Yang punya klinik harus tahu dah. Nah, begini, saya jawab Mas Doni ya. Iya, siap. Begini, kita tadi bahwa program ini kita basicnya adalah di FKTP. FKTP ada standar alat. Jadi sudah pasti alatnya tidak sama dengan tipe A dong. Oke. Ya, tipe A sudah ada screening, mungkin CT scan, MRI dan lain-lain. Nah, kita itu pemeriksaan dasar yang dilakukan di FKTP seperti laboratorium dasar. Ya. Kemudian Cek darah ya? cek darah dasar. Kemudian nanti mungkin EKG masih mungkin, ya, USG juga tidak semua, ya, tidak semua, karena kita tahu bagaimanapun sekarang ya memang 10.000 puskesmas didistribusi USG, tapi bagaimana nanti deteksinya gitu ya. Nah, jadi intinya bahwa kalau kita bicara dia bertanya teman masyarakat bertanya sama nggak dengan kelas A, sudah pasti tidak sama. Sudah pasti tidak sama. Karena programnya adalah di pelayanan tingkat pertama. Jadi semua pemeriksaan yang dilakukan pemeriksaan dasar. Jadi laboratorium dasar, kemudian pemeriksaan cek IKG-nya IKD dasar, terus pisesnya juga diperiksa pisesnya dasar gitu kan. Nah, tetapi seperti tadi dikatakan Dr. Nabila tadi bahwa saat ini pun sebenarnya ada satu screening yang sudah dilakukan dan itu memang jadi beban. Kalau nggak dilakukan maka tidak dibayar oleh BPJS. Yaitu SHK. SHK. Ya, sindrom hyperthyroid Screening hypothyroid congenital untuk bayi baru lahir. Oh. Nah, jadi itu dilakukan. Ini kemungkinan akan terjadi hypothyroid atau tidak. Ya, itu sudah dilakukan dari awal. Dan ini sudah dilakukan. Itu di klinik bisa? Semua harus. Yang melakukan persalinan wajib jika dia mau klaim ke BPJS. Nah, ini wajib nih. Kalau nggak dikerjakan maka BPJS nggak bayar karena ada satu langkah yang tidak dilakukan. Oke. Nah, ini yang harus. Nah, ada satu permasalahan yang harus kita lakukan bahwa ada beberapa kemarin ya ini kita koreksi juga bersama-sama bahwa SHK itu kita lakukan ternyata dalam perjalanan ada hambatan-hambatan, hambatan distribusi daripada transportasi kertas saring, kemudian hasilnya dikirim lagi belum tentu semua provinsi juga mampu melakukan itu ya, karena tidak satu provinsi itu belum tentu mampu. Bisa aja kirim ke rumah sakit yang mampu seperti tipe A. Dan itu transportasi itu juga menjadi kendala, pembiayaan dan lain-lain. Oleh karena itu saya katakan bahwa di dalam screening ini kita harus tekankan betul bahwa pertama harus benar apa yang harus kita lakukan. Nah, tadi nyambung dengan masalah kami bagaimana di daerah terpencil. Justru ini tidak ada perbedaan. Kalau tadi ingin mencapai 200 juta jiwa penduduk, nggak ada perbedaan. Mau daerah kota, daerah terpencil, daerah kepulauan, harus sama. Tinggal nanti bagaimana dari pemerintah mengaktifkan atau memfungsikan paskes yang ada di tempat tersebut. Ini yang paling penting. Ya, baik. Saya ke Dr. Adib. Ya, tapi sebelum saya kasih PR, Dok, kata teman saya, ada lagi yang harus diperiksa itu. Pasca menikah katanya. Karena khususnya suami-suami setelah menikah lebih mudah hipertensi katanya. Ya jangan begitu ya, nanti istri saya nonton loh. Saya bisa tidur di teras. Tapi tadi yang disampaikan tadi, ini boleh gak berkomentar? Boleh, tadi, ya? boleh. Jadi memang ada konsep di dalam sistem kesehatan nasional itu adalah satu accessibility. Yang kedua equity. Yang ketiga quality. Jadi kalau accessibility, negara kita negara kepulauan loh. Jadi pasti akan sangat berbeda dan kemudian akses itu menjadi sebuah harapan. Jadi kalau saya melihat apa yang tadi disampaikan oleh masyarakat, dua tadi itu ada harapan dan ada ekspektasi. Betul. Nah, kenapa itu bisa muncul harapan dan ekspektasi? Mohon maaf, mungkin mendeliver informasi terkait apa yang mau di medical check up. Nah, kalau kemudian harapannya aku mau dong dicek kayak yang canggih-canggih kayak di rumah sakit harapan kita mamanya, bisa nggak? Nah, berarti kan ini belum nyampe. Sebenarnya mau di-deliver informasi terkait dengan medical general check-up itu apa? Sehingga yang harus dilakukan, ini memberikan masukan, memperkuat sebenarnya dalam suatu program ini, di setiap daerah punya karakteristik penyakit yang berbeda. Berbeda-beda. Apakah itu kemudian disamaratakan semuanya? Semuanya akan diperiksa. Ini menjadi sangat penting. Harusnya juga, enggak gitu dong ya, Dok ya? Betul. Jadi suka nasi Padang beda ya sama misalnya coto gitu ya. Karakter orang Sumatera dengan orang yang ada di Papua, Sulawesi beda. Betul. Bayangkan kasus dengan Indonesia paling banyak kasus yang berkaitan dengan stunting ada di mana? Di daerah nelayan. Oh. Itu sebuah penelitian. Padahal di situ banyak ikan sebenarnya. Iya ya. Nah, itu menjadi pertanyaan, kenapa ikannya bukan untuk dimakan, dijual. Dijual. Dia untuk beli apa?
beli makanan yang lain gitu loh. Nah, ini yang saya kira menarik sebenarnya, sehingga kita punya peta sebenarnya karakteristik masyarakat kita yang itu akan menjadi sebuah dasar yang mau diperiksa yang mana. Jadi all items, nah itu tidak general. Iya. Harus beda-beda. Orang Betul. Sumatera perlu cek semua kolesterolnya. Perlu dicek semua gula darah. Ya kan? Nah, kalau kemudian yang di daerah yang lain mungkin berbeda. Jadi ini saya mengambil analog karena Indonesia ini negara Betul. yang kepulauan. Iya, dan kita ini Indonesia ini pusatnya kuliner ya kan, makanan itu luar biasa. Dok, PR-nya belum nih, kita lihat sama-sama apa yang warga tanyakan kepada Anda, silakan. Jika kami tidak mendownload aplikasi Satu Sehat, apakah kami bisa tetap dilayani dengan membawa KTP untuk membuktikan ulang tahun? Nanti dokter Ngabila juga boleh tambahin. Sepengetahuan Anda, dokter Adi. Iya, kalau ada pertanyaan itu yang harus dijelasin adalah bahwa general check-up ini tidak tergantung dengan yang namanya Satu Sehat. Kenapa? Ini hak warga negara. Iya. Semua masyarakat Indonesia harus mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan itu. Inilah yang kemudian kita sebut dengan equity tadi. Iya. Gitu. Bukan Nah, diperiksa dulu aplikasi Satu betul, Sehatnya, kalau karena nggak ada apa? nggak bisa gitu ya. Ini berdasarkan satu survei yang dilakukan Asosiasi Jasa Pemakai Internet. Masyarakat Indonesia yang memakai internet itu 65%. Betul. Dan 65% sebagian besar untuk apa? Jual beli online. Jadi Check out. apa yang tadi disampaikan, jangan kita terpola bahwa harus masuk Satu Sehat. Kalau nggak Iya, ada, iya. masyarakat tetap ada. Yang Iya, harus iya. ada Satu Sehatnya apa? Di Vaskesnya. Oh iya. Nah, itulah yang Betul, membantu betul. masyarakat sehingga untuk bisa mendapatkan dimasukkan datanya. Karena walaupun ini orang Iya. tua mamanya, dia mau periksa, saya mau cek ulang tahun nih, saya mau periksa. Nah, ternyata mohon maaf, sebagian besar mungkin orang tua Iya. kita tidak. Dia nggak perlu smartphone, Yes. ya. Yang penting cuma telepon, ya Ya, kan. betul. Nah, jadi boleh disiapkan di fasilitas kesehatannya ya. Tambahan dokter? Ya, jadi saya setuju Dokter Adib sampaikan, memang harus ada yang secara konvensional tadi sama digital. Kalau kita dulu COVID-19 vaksinasi kan ada Peduli Lindungi. Betul. Lalu sekarang transformasi menjadi Satu Sehat mobile kayak gitu. Nah, dulu Peduli Lindungi itu satu akun bisa beberapa identitas. Jadi bisa Satu sekeluarga, keluarga. satu keluarga. Bisa mengakomodir juga untuk yang lansia, yang gaptek dan lain sebagainya. Nah, nanti mungkin Satu Sehat mobile ini kan gunanya kan untuk dia bisa mendigitalisasi data, nantinya data tersebut bisa diolah pemerintah dan pihak yang membutuhkan untuk data driven policy. Kira-kira efektif nggak program ini, evaluasinya segala macam. Jadi memang setuju Dokter Adib tadi sampaikan, nanti ini semua akan masuk ke dalam Satu Sehat atau ASIK ya seperti itu. Tapi memang selain undangan secara digital, boleh juga tadi aspek RT, RW, kader itu dilibatkan sebagai unsur Iya, masyarakat iya. yang memang secara Apa konvensional. itu yang di Nanti kader verifikasinya apa di yang- Vaskes. Kader Dasawisma kalau di Jakarta, Iya, atau ada kader Posyandu, Posyandu, Dasawisma, kader Jumantik dan lain sebagainya. Iya, Jumatik. Oke, baik dok. Terakhir buat dokter Elina, ya. Kita lihat sama-sama apa yang ditanyakan oleh warga berikut ini. Jika terdeteksi penyakit dalam tes kesehatan gratis, apakah pihak puskesmas bisa langsung memberikan pengobatan? Nah, ini dokter Ngabila juga harusnya, tapi nggak apa-apa. Dari perspektif Anda, dokter Elina. Ya harusnya kalau berdasarkan penyakit apa aja kan harusnya memang harus bisa di cover, terutama penyakit seperti tadi disebutkan, misalnya berhubungan dengan misalnya penyakit dalam ya gitu, misalnya tekanan darah tinggi itu kan udah standar misalnya untuk bisa dokter di tingkat primer untuk menangani gitu. Dan nah itu penanganannya ini sendiri sebenarnya bukan hanya obat-obatan juga kan. Nah, banyak juga yang ternyata setelah kita lihat banyak bahwa di tingkat primer itu masih banyak dokter selain pengobatan. Nah untuk pencegahannya itu seperti apa itu mungkin yang belum banyak sosialisasinya. Misalnya contoh salah satu pencegahan yang bisa dilakukan sebenarnya dokter kan bisa memberikan edukasi. Iya. Edukasi misalnya bagaimana mereka harus melakukan latihan fisik. Dan kemudian bagaimana cara mereka terkendala misalnya orang tua dia dengan keluhan dengan tadi sebenarnya hipertensi, misalnya penyakit jantung, dan kemudian disertai dengan ada penyakit sendi lagi. Dan kadang banyak dokter yang ternyata di tingkat primer itu juga masih kurang pengetahuannya tentang bagaimana harus memodifikasi latihan fisiknya itu. Iya. Nah ini mungkin juga program yang mungkin juga perlu juga ke depannya supaya juga dokter-dokter di tingkat primer juga paham bagaimana untuk cara penanganan dan untuk pencegahan terutama edukasi ya ke pasien. Teman saya bilang gini dok, kalau kita mau tahu 10 tahun yang akan datang kita seperti apa, kita bisa lihat pola makan kita, pola hidup kita dari hari ini. Itu benar nggak kira-kira?
Iya, itu banyak orang nyebutkannya you are what you eat gitu ya. Ya, apa yang kita Tuh kan lihat saya lagi kan. Saya kan memang pemakan segala. sensi nih. Tapi karena istri saya tukang masak sih, Dok. Nah, silakan lanjutkan. Iya, itu jadi tapi kita nggak bisa menyalahkan hanya makanan kan, tapi kan. Oke. Nah, contoh kalau misalnya tadi balik lagi pola penyakit dan kebiasaan orang di pedesaan dan kemudian di perkotaan itu saja udah berbeda. Beda, gitu. ya. Kalau di pedesaan mungkin risiko penyakit seperti penyakit jantung, hipertensi dan kencing manis mungkin lebih rendah dibandingkan dengan orang di perkotaan. Kenapa? Karena kalau orang perkotaan kerjaannya banyak di kantor misalnya. Iya. Mereka pulang pergi naik mobil itu aja duduk gitu ya, sampai di kantor duduk lagi sampai sore pulang gitu. Jadi aktivitas fisiknya sangat kurang. Iya, Jadi iya. resiko penyakit-penyakit metaboliknya itu lebih tinggi. Lebih tinggi, iya. Gitu. Saya ingat dulu memang kita kalau mau mendapatkan apa-apa kita harus bergerak ya. Bahkan dulu zaman saya, mungkin teman-teman yang ada di studio belum merasakan hubungan antara koin dengan telepon. Ya itu kalau mau ke telepon umum itu harus jalan ke depan kompleks ya kan. Udah keringetan itu kan. Apa yang akan kita diskusikan lebih lanjut ini tentu dalam rangka upaya untuk mencari solusi. Karena bagi Anda yang berulang tahun mulai bulan depan akan dapat hadiah pemeriksaan kesehatan gratis. Jangan kemana-mana, Merah Putih segera kembali sesaat lagi. Ketinggalan ya, don't miss it. Anda masih bersama kami dalam program Merah Putih hanya di Nusantara TV. Saya Doni The Kaiser. Kekayaan yang sangat berharga itu adalah kesehatan. Karena kalau Anda sudah tidak sehat, mau ngapa-ngapain juga susah. Ya, jadi mumpung Anda masih sehat, ingat jaga pola hidup Anda, kebiasaan Anda, termasuk kebiasaan nonton TV sampai malam. Anda boleh tidur setelah Merah Putih, ya. Itu yang paling batas waktunya. Oke, Dokter Adib, begini. Ini kan kita membahas tentang fasilitas pemeriksaan kesehatan. Tetapi kalau kemudian masyarakat yang di screening itu ditemukan punya penyakit berat, saya belum tahu what next akan seperti apa. Apakah pemerintah juga akan memberikan hadiah berikutnya kepada mereka yang kemudian di screen dapat ditemukan penyakit atau gimana? Ya, saya kira konsep dalam kaitannya dengan general check up itu adalah melakukan sebuah pemetaan ini. Pemetaan dan kemudian men-screening. Makanya kenapa tadi saya bilang perlu ada apa item yang akan diperiksa, tools apa yang dibutuhkan, sehingga nanti ini pun juga harus diinformasikan sehingga ekspektasi masyarakat pun yang diharapkan terkait dengan masalah general check up ini didapatkan. Nah, kita sudah punya sistem BPJS. BPJS mengcover lebih dari 95% penduduk Indonesia gitu. Sehingga pada saat kemudian itu terdeteksi, walaupun itu sebenarnya di programnya pemerintah daerah atau BPJS juga ada terkait dengan screening, tapi itu akan kemudian menjadi satu langsung, oh ternyata saya ada resiko penyakit dengan kolesterol umpamanya. Ya, di umur 30 tahun dia udah ketahuan umpamanya dia ada kolesterol, maka ini akan bisa menjadikan sebuah dasar saya harus merubah pola hidup. Saya harus kemudian mendapatkan obat. Di mana? Nah, tentunya kalau dia sudah terakses dan dia menjadi peserta BPJS, tindak lanjutnya nanti di Vaskes yang memang bekerja sama. Karena konsep yang ada di dalam BPJS adalah berkaitan juga dengan masalah accessibility tadi. Betul. Sehingga nanti kalau kemudian kita screening ini bukan screening berhenti tidak. Tapi paling tidak dalam proses screening ini kita udah punya peta nih. Oh ternyata atau dari aspek personal, saya penyakitnya ini kemungkinan. Ada penyakit itu yang bisa dirubah dalam konteks penyakitnya itu. Ya, ada yang nggak bisa dirubah apa? Contohnya genetik umumnya. Oke. Jadi kalau umumnya bapak ibu saya diabetes ya, maka saya kemungkinan akan diabetes ya. Tapi paling tidak dari situ kita bisa tahu. Sehingga yang kita harapkan screening ini juga tidak berdasarkan tools yang akan diperiksa saja. Tapi dia juga tolong dong ditanyain. Di anamnesa, apa saja kemungkinan di keluarganya ada penyakit apa, terus kemudian dia selama ini penyakit sakit apa. Itu sebagai dasar untuk screening, ditambah lagi kemudian ada pemeriksaannya. Kalau umpamanya nanti pemeriksaan, oh ternyata dia ditemukan perlu ada pemeriksaan lanjut. Nah ini, jadi tahapan basic untuk pemeriksaan check up, general check up-nya tadi, kemudian ditindaklanjuti dengan advance check up,
Itu juga ada, bukan Ya, hanya ya. sekedar diketahui penyakit, tapi mungkin perlu ada pemeriksaan lebih lanjut. Ya, ini memang kena peta jalannya secara teknis juga semua belum ya. Betul. Jadi Anda mungkin harus lebih banyak bersuara karena tugas kita membantu pemerintah. Kalau program baru mau dijalankan ya kita bantu. Harus ya kan, itu. jangan dikritik, Harus. belum kerja Betul. kok sudah dikritik Betul. ya. Cuma tadi menarik waktu sebelum kita break Boleh ya. saya tambahin, Pak? Oke, Saya sebentar. tambahin dulu. Begini, supaya jangan lupa. Kalau yang suka lupa katanya faktor umur, Dok. Nah, perlu medical check up juga nggak? Begini, saya sepakat dengan Mas Adib tadi bahwa memang saat ini kita tahu ya, semua masyarakat kita hampir ya tadi 95% mungkin lebih ya, karena 270 jutaan sekarang sudah hampir tercover BPJS. Artinya screening ini kan tujuannya adalah kita untuk menemukan atau mencari, mendapatkan bagaimana orang-orang yang merasa dirinya sehat-sehat saja, ternyata di dalam dirinya tuh ada tinggal bom waktunya untuk Ya. sakit. Contoh, orang nggak tahu dia bahwa ada gula darah, ada diabetes. betul. Ini banyak sekali di kita. Tiba-tiba udah sakit baru ketemu. Iya. Nah, jadi dengan deteksi ini dia akan ketemu. Nah, pada saat ketemu tadi, nah inilah salah satu nanti tugas bahwa FKTP tindak lanjutnya apa? Seperti tadi ditanya oleh masyarakat, apakah kami setelah ditemukan satu deteksi penyakit itu langsung ditindaklanjuti? Itu suatu hal yang memang harus ditindaklanjuti karena nanti itu polanya lari ke pola BPJS. Karena BPJS menemukan itu, maka ini suatu penyakit. Kalau suatu penyakit, maka akan ditindaklanjuti dengan pola sistem BPJS. Iya, iya. Nah, kirimkan dia ke apakah FKTP di mana dia terdaftar kapitasinya atau bagaimana nanti apakah memang dia mampu ditangani di FKTP atau dia akan dirujuk. Karena ada beberapa penyakit sekarang mungkin Mas Adep lah ya dari ID bahwa ada kompetensi dokter umum itu dia harus bisa menangani 144 penyakit dan ini Dokter umum. dokter umum. Jadi jika ketemu deteksi salah satu penyakit yang situ ya diteruskan dilanjutkan. Saya kira Sebentar, gitu. Dok. Saya harus tambah lagi satu penyakit kayaknya, tapi dari floor ya. Ada yang ingin bertanya? Silakan. Oke, boleh berdiri, perkenalkan diri dan langsung pertanyaannya apa? Selamat malam dok, perkenalkan saya Salsa Arnisa dari Universitas Nasional. Nama siapa? Salsa Arnisa. Salsa Arnisa, panggilannya? Salsa. Iya. Yang suka dance itu ya? Bukan ya? Kan sekarang perempuan tuh takut sama yang namanya penyakit kanker serviks ya dok. Apakah tes kesehatan ini bisa mendeteksi penyakit ini dan adakah alat yang bisa mendeteksi penyakit ini dengan cepat? Terima kasih. Oke, ini dokter Ngabila deh. Oke. Ya, jadi yang perlu diketahui juga bahwa program deteksi dini ini kan ini gatekeeper ya, ibarat kata untuk menangkap deteksi dini lalu pengobatan segera agar pembiayaannya juga minimal. Nah, sehatnya itu tidak hanya fisik, karena sehat itu tidak hanya fisik tapi juga mental. Jadi nanti ada screening kesehatan jiwa juga ya, dari mulai utamanya remaja, dewasa dan lansia. Termasuk lansia nanti ada osteoporosis dan lain sebagainya. Harus masuk nggak dalam paket pemeriksaan gratis ini? Iya, kalau di penjabaran yang sudah disampaikan Kementerian Kesehatan itu sudah ada paket-paketnya. Jadi dibagi menjadi kelompok umur balita, lalu juga usia sekolah, remaja, ya, lalu juga dewasa, baru lansia. Nah, yang ditanyakan oleh Kak Salsa tadi itu memang bagian dari dewasa, karena kita ketahui kanker serviks dan juga kanker payudara itu penyebab kematian yang sangat tinggi pada wanita di dunia maupun di Indonesia. Betul. Jadi kalau untuk kanker payudara itu ada USG yang tadi 10.000 USG di seluruh puskesmas, dan untuk pemeriksaan kanker serviks itu ada dari dulu ya, yang paling sederhana ada IVA, seluruh puskesmas harus bisa melakukan ya, karena itu sangat mudah dengan menggunakan asam cuka ya, dan IVA tes ya. Itu tidak harus dokter itu yang bisa melakukan. bisa bidan juga melakukan. Oke. Jadi IVA tes, lalu ada pap smear yang mungkin membutuhkan bantuan laboratorium, dan sekarang yang menjadi yang utama sebagai gold standard yang sensitif bisa dilakukan di FKTP juga, dan rekomendasi dari organisasi profesi itu adalah pemeriksaan HPV DNA PCR. Yang mana itu sekarang di puskesmas kecamatan di Jakarta dan beberapa daerah di Indonesia sudah piloting, sudah ditunjuk, dan itu secara gratis. Jadi pemeriksaan yang biasanya mungkin sekitar 600.000 bisa sampai 1 juta itu gratis ada di puskesmas. Wow. Ya, dilakukan swab di daerah serviksnya ya, daerah serviks, lalu nanti akan dilakukan pengiriman sampel dan dilihat DNA-nya dengan menggunakan teknik PCR yang canggih. Saya pribadi lebih suka puskesmas sebenarnya karena mindsetnya sehat, pusat kesehatan masyarakat gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan nanti klinik juga bisa ikut serta ya dok ya. Iya. Jadi ini perlu saya jelaskan juga ini. Jadi kalau kita cerita, mohon maaf dokter Ngabila, kita cerita enak-enak sekali Jakarta.
Tapi kita lihat masyarakat tadi semua rata-rata dari Di daerah terpencil, terpinggir. Jadi CSR Peak bukan hanya Jakarta. Jadi kalau kita bicara tentang DNA PCR, alat itu saat ini adalah peninggalan COVID. Kita sepakat itu. Bukan alat baru yang kita buat. Iya. Artinya yang ada tuh hanya di kota besar. Mungkin Jakarta pun tidak semua. Labkesda yang masih punya di provinsi. Oleh karena itu, yang kita masalahkan tadi pertanyaan Adik tadi, itu bagus banget. Karena CSRP itu kita tahu adalah pembunuh wanita yang termasuk nomor 2 selain CA Mama. Ya. Nah kemudian USG CA Mama juga tadi, kita apakah di Paskes Primer USG CA Mama itu diberikan pendidikannya? Itu juga pertanyaan kita. Karena yang memberikan USG itu pelatihannya ada dokter Obgyn saat ini. Nggak ada spesialis dokter Obgyn, bedah. ya. Jadi itu kan harus pertanyakan itu. Oke. Ya, kita harus Dok, karena saya secara harus umum. mengakhiri diskusi kita, tapi saya masih punya PR dulu ke Dokter Elina. Minimal pakai IVA ya tadi ya berarti ya. Oke, Dan juga yang Salsa, paling tolong penting didengar ya. ada mulai 2023 itu di seluruh Indonesia anak wanita kelas 5 dan 6 SD mendapatkan vaksinasi kanker leher rahim HPV secara gratis. Ya dari 2016 itu diimplementasi pertama kali di Jakarta. Tetapi 2023 seluruh Indonesia anak kelas 5 dan 6 SD mendapatkan gratis. Mulai tahun ini Kalau ya. sudah 13 tahun ke atas itu harus berbayar mandiri. Oke, sekarang Dokter Elina perlu kebijakan apa sih yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk memaksa warganya melakukan pola hidup sehat? Nah ini sulit ya pertanyaan yang untuk dijawab ya. Jadi mungkin kita Memang bisa tugas saya hanya bertanya, Anda yang menjawab. Ini mungkin kita bisa berkaca pada negara Jepang. Bahwa mereka di sana bahkan untuk bekerja di mau di tempat kerja di mana aja, salah satu sekarang yang mereka minta adalah bahwa warganya itu tidak boleh obesitas. Ya. Ini juga menurut saya sesuatu program yang menarik yang mereka terapkan dan sedikit memaksa warganya. Jadi untuk bagaimana caranya mereka supaya tetap menjaga kesehatan, yaitu dengan menjaga berat badannya supaya ideal kayak gitu. Iya, itu di kantor-kantor di sana diukur secara berkala, ya, lingkar pinggang karyawan gitu kan. Oke, sekaligus closing statement saya akan berikan kesempatan bagi Anda. Mohon maaf ya, masing-masing maksimal 15-20 detik ya. Dari Dokter Elina dulu, apa yang bisa disampaikan untuk masyarakat sebelum memulai pemeriksaan kesehatan gratis ini agar dia juga sehat? Yang pasti adalah lakukan latihan fisik, aktivitas fisik ditingkatkan, perbanyaklah jalan atau apapun sebenarnya. Kalau misalnya tadi kebiasaan mau ke warung naik motor sebentar, padahal jaraknya cuma jalan 5-10 menit, lebih baik jalan kaki aja ya. Oke, Dokter Edi, singkat saja dok. Ya, pesan memang hampir sama dengan Dokter Elina bahwa tingkatkan kegiatan fisik daripada kita harus naik motor. Karena fisik itu adalah juga membuat kita sehat, kemudian makan sehat, dan satu hal lagi, kebiasaan kita harus dikurangi. Salah satu yang kita tekankan adalah kebiasaan orang-orang kita yang tidak bisa dilarang aturan merokok. Itu kontribusi pada pemasukan negara juga tinggi loh. Dokter Adib silakan. Ya, jadi yang pertama untuk masyarakat. Masyarakat tentunya harus mendukung program ini karena program pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Karena kalau kita bicara pengobatan, maka pembebanan biaya anggaran kesehatan pun akan tinggi. Tapi kalau masyarakat semakin sehat, efisiensi pembiayaan negara akan bisa ditekan. Dan ini salah satu upaya yang mungkin tidak bisa dirasakan saat ini untuk negara, tapi 5 tahun lagi maka efisiensi pembiayaan negara akan tercapai kalau kita bisa laksanakan ini. Ini investasi ya untuk jangka panjang. Oke, Dokter Nabila silakan. Ya, menyambut bonus demografi ya, puncak bonus demografi 2030 Indonesia Emas 2045, kita optimalkan program screening ini, maksimalkan ya, jangan disia-siakan, sambut dengan optimis dan juga gembira tentunya. Dan orang sehat itu maunya banyak, tapi orang sakit itu cuma mau satu, yaitu sehat. Jadi ayo kita sama-sama menjaga kesehatan dengan pola hidup bersih sehat dan juga deteksi dini. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih para dokter sudah hadir bersama kami malam ini untuk memberikan pencerahan bagi masyarakat Indonesia. Pemirsa, kami akhiri sampai di sini program Merah Putih. Saya Doni De Keizer atas nama rekan redaksi dan kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kita. Salam Nusantara, merdeka!